Bab 399. Aku bisa masuk ke dalam. Mungkin Jerry sendiri sudah lupa kalau dia pernah menyelamatkan seorang wanita. Bagaimanapun dia sudah menjalankan begitu banyak misi seperti ini, bahkan dia sendiri tidak tahu jelas berapa banyak orang yang telah dia selamatkan. Kalaupun dia ingat dengan Cherish, mau apa lagi? Sekarang dalam hatinya hanya ada satu wanita, yaitu Leslie. Apalagi penampilan Leslie jauh lebih baik dari Cherish. Waktu 3 hari berlalu dengan cepat. Selama beberapa hari ini ada banyak orang luar kota yang datang kemari. Hotel bintang atas di Jiangping sudah habis dipesan, bahkan beberapa hotel kecil pun sudah tidak ada ruang kosong lagi. Hari ini berbeda dengan biasanya, setelah Jerry mengantar Happy ke sekolah dan mengantar Leslie ke perusahaan, dia pun mengendarai mobilnya menuju ke ibu kota. Pertemuan bela diri Jiangping diadakan di gedung olahraga ibu kota. Hari ini bukan hanya acara pertemuan bela diri Jiangping, tapi juga pertemuan bela diri Nanyang. Gedung olahraga ibu kota yang besar itu dipenuhi oleh orang. Jerry Yang. Setelah Jerry memarkirkan mobilnya, tiba-tiba ada orang yang memanggilnya dengan suara terkejut. Dia melihat sebuah mobil van hitam juga diparkirkan di samping. Kalista yang mengenakan congsam hitam perlahan-lahan turun dari mobil dan diikuti oleh Anton. Meskipun Jerry tidak suka dan bahkan sedikit kesal pada wanita ini, tapi bagaimanapun wanita ini adalah ibu kandung Leslie. Asalkan dia tidak terlalu keterlaluan, Jerry masih bisa menerima ibu mertuanya ini. Jerry sedikit menganggukkan kepala pada Kalista. Kalista merasa sangat terkejut, tapi dia masih memasang wajah yang berwibawa. Kemudian dia bertanya pada Jerry dengan dingin, "Kenapa kamu datang kemari? Apakah kamu tahu tempat apa ini?" Jerry melihatnya sekilas, berkata, "Apa hubungannya tempat ini dan kenapa aku kemari denganmu?" Kalista tercengang dengan kata-kata Jerry, kemudian dia berbicara dengan sedikit marah, "Ini adalah acara pertemuan bela diri Jiangping yang diadakan oleh Asosiasi Bela Diri. Orang yang datang kemari bukan hanya orang Jiangping, tapi juga orang Nanyang. Hanya orang berkelas yang bisa masuk ke gedung olahraga ini." Katanya harga tiket yang dijual oleh calo pun naik hingga 100.000 yuan untuk tempat duduk belakang. Apakah orang tidak berguna yang hanya tahu makan dan menggandalkan hidup Leslie bisa datang ke tempat seperti ini? Apakah uang hasil jerih payah anak aku hanya akan kamu sia-siakan begitu saja? Kalista berbicara dengan marah. Dari awal dia tidak pernah memandang Jerry sama sekali. Lagi pula dia hanya mencari tahu tentang Leslie saja, jadi dia sama sekali tidak tahu tentang Jerry. Yang dia tahu 5 tahun lalu Leslie dijebak oleh orang hingga memiliki anak perempuan dari seorang satpam perusahaan. Menurut Kalista, Jerry hanyalah orang yang tidak berguna. Jerry menggerutkan keningnya, lalu dia melirik Kalista dengan wajah datar, berkata, "Apakah aku perlu memberikan penjelasan padamu atas hal yang aku lakukan?" Kalista sangat terkejut, dia tidak menyangka Jerry bisa berbicara seperti ini padanya. Saat dia sudah kembali sadar, Jerry sudah pergi dari sana. "Sialan." Kalista berbicara dengan marah, "Aku pasti akan membuat kamu pisah dari anakku. Anak aku sudah ditakdirkan menjadi wanita bermartabat keluarga Ye, setidaknya penguasa Jiangping yang ada hak untuk menikahinya. Jadi apakah seorang pria seperti kamu pantas bersama dengannya?" Meskipun dia sangat marah, kata-kata ini tetap tidak bisa didengar oleh Jerry. Anton merasa sangat khawatir, selama beberapa hari ini dia sudah dimarahi oleh Kalista beberapa kali, jadi kali ini dia tidak berani berbicara lagi. Sebenarnya dia merasa sangat bingung, bagaimana mungkin seorang pria yang bisa mengalahkan dirinya dengan mudah bisa menjadi seorang menantu yang tidak berguna. Dia bahkan curiga kalau Jerry adalah penguasa Jiangping. Dia juga pernah memberi saran pada Kalista untuk menyelidiki Jerry. Tapi Kalista berkata, "Untuk apa menyelidiki orang yang tidak berguna? Bibi." Setelah Jerry pergi, ada seorang wanita cantik yang muncul di sana. "Bibi, ada apa dengan kamu ini? Siapa yang sudah membuat kamu marah?" Cherish bertanya dengan bingung saat melihat wajah buruk dari Kalista. Kalista menggelengkan kepala, berkata, "Sudahlah.
Aku benar-benar marah karena orang kecil. Cherish, ayo kita masuk. Hari ini penguasa Jiangping akan muncul di sana. Cherish merasa kesal saat mendengar kata penguasa Jiangping. Dia bahkan mulai benci pada pria yang tidak dikenal olehnya. Jika bukan karena dia, bagaimana mungkin keluarganya akan memaksa dia datang ke Jiangping dan berhubungan dengannya? Di sisi lain, Jerry bersiap untuk masuk ke dalam gedung olahraga. Jerry Yang. Ketika dia ingin masuk ke dalam gedung olahraga, tiba-tiba terdengar suara keterkejutan dari belakang tubuhnya. Jerry pun berhenti dan melihat ke belakang tubuhnya. Dia melihat ada seorang pria dan dua wanita yang berjalan ke arahnya. Ketiga orang ini terlihat sangat muda, pria itu mengenakan pakaian Armani, sedangkan dua wanita lainnya membawa tas merek LV. Salah satu wanita itu sedang merangkul tangan seorang pria. Yogi, ternyata itu kamu. Jerry tersenyum dengan indah saat melihat pria itu. Jerry, ternyata itu benar-benar kamu. Yogi tertawa, dia sangat senang melihat Jerry, lalu dia pun maju ke depan dan memeluknya sekilas. Yogi dan Jerry adalah teman sekolah, mereka bahkan pernah duduk bersama. Waktu itu Jerry pernah ditindas oleh orang karena terlalu kutu buku dan memiliki latar belakang keluarga yang buruk. Tapi Yogi sering membantu Jerry sehingga dia bisa melewati kehidupan sekolahnya dengan tenang. Bisa dibilang mereka berdua sudah hampir 10 tahun tidak bertemu. Siapa sangka Yogi langsung mengenalinya dalam sekilas. Jerry, kenapa kamu bisa datang kemari? Tanya Yogi sambil tertawa. Ketika Yogi baru ingin menjawabnya, tiba-tiba wanita yang terus merangkul lengan Yogi mencibirnya, kamu benar-benar buta, dia pasti sedang kerja di sini. Pakaian yang dikenakan oleh Jerry hari ini sangat sederhana, sedangkan orang yang datang ke acara ini adalah orang kaya dari Jiangping dan Nanyang. Jika dilihat dari cara berpakaian Jerry, dia memang tidak datang untuk menonton pertunjukan bela diri. Yogi langsung mengerti, dia tahu jelas dengan keadaan keluarga Jerry, jadi dia langsung membantu Jerry berbicara, baguslah, kalau begitu hari ini kamu tidak perlu bekerja. Kita sudah lama tidak bertemu, jadi ayo ikut aku untuk menonton acara bela diri. Kemudian dia mengeluarkan selembar tiket masuk dari dalam dompetnya, lalu berkata, kebetulan aku memiliki tiket lebih, ini untuk kamu. Yogi, kamu ini kenapa? Siapa sangka tiket itu langsung direbut oleh pacar Yogi sebelum Jerry mengambilnya, berkata, tiket yang dijual oleh calo saja seharga 100.000 yuan, apalagi ini tiket yang di tempat duduk tengah, setidaknya harganya akan mencapai 200.000 yuan. Kita bukanlah penjual tiket, jadi untuk apa kita memiliki tiket lebih? Yogi merasa sedikit tidak senang, tapi dia tidak berani marah pada pacarnya. Pacar Yogi memelototinya, lalu berbicara dengan tidak senang, siapa bilang tiket ini tidak berguna? Aku sudah janji pada temanku untuk diberikan padanya. Yogi memasang wajah yang marah, ketika dia ingin marah, Jerry tiba-tiba berkata, tidak apa, aku tidak perlu itu. Aku bisa masuk sendiri. Meskipun dia dan Yogi ada hubungan pertemanan, tapi hal ini sudah lama sekali. Dia juga tahu jelas dengan keadaan keluarga Yogi yang tidak terlalu baik. Jika dilihat wanita yang ada di samping Yogi adalah anak orang kaya, jadi Yogi pun tidak memiliki kekuatan di hadapan wanita ini. Jerry, harga tiket masuk paling murah adalah 100.000 yuan, jika tidak ada tiket maka kamu tidak akan bisa masuk. Yogi berbicara dengan sedikit tidak tega, jangan cemas, aku akan pikirkan cara untuk kamu. Jerry masih tersentuh dengan bantuan dari Yogi, dia tidak menyangka Yogi masih sama seperti dulu yang selalu membantu dirinya setiap kali membutuhkan bantuan. Hanya saja dia kali ini benar-benar tidak membutuhkan bantuan. Haha. Pacar Yogi tiba-tiba tertawa sinis, berkata, dia sudah bilang bisa masuk ke dalam, untuk apa kamu membantunya? Dia tidak ada tiket, bagaimana cara dia masuk? Yogi berbicara dengan tidak senang. Jika dia beruntung, maka dia bisa masuk ke dalam tanpa menggunakan uang sedikit pun. Wanita yang satunya lagi ikut mengejeknya. Yogi menggerutkan keningnya dan memasang wajah yang khawatir,
Kemudian dia mengeluarkan sebuah kartu bank dan diberikan pada Jerry, berkata, dalam kartu ini ada uang 100.000 yuan, kamu cari calo dan beli tiket masuk padanya. Kemudian dia berkata, ini adalah pertemuan bela diri dari dua provinsi. Sistem keamanan di sini pasti sangat ketat, jadi kamu jangan harap bisa menerobos masuk ke dalam. Itu adalah hal yang membahayakan. Yogi, kamu makan, minum dan tinggal menggunakan uang aku, tapi kamu ingin memberikan uang yang aku berikan padamu untuk orang lain. Berani sekali kamu. Pacar Yogi seketika langsung marah dan tidak menghargai Yogi sama sekali. Bersambung.